Suku yang pertama 2X, suku yang kedua Y, dan suku yang ketiga minus 4. Ya. Contoh yang ketiga ada 4 suku. Suku yang pertama A, suku yang kedua 3B, suku yang ketiga min 9A, dan suku yang keempat Z. Oke, perkalian bentuk aljabar ini Ibu uraikan, sengaja Ibu pecah-pecah supaya kalian paham. Yang pertama, perkalian antara konstanta dengan suku 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat kompeten dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Ibu Diah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang operasi bentuk aljabar. Oke, kita mulai ya. Ini bab ketiga, kalau di buku paket ini adalah bab yang ketiga. Setelah bab pertama bilangan, bab kedua himpunan, dan bab ketiga adalah operasi bentuk aljabar. Oke, sebelum kita mulai masuk tentang bentuk aljabar itu apa, ada baiknya kita mengetahui sejarahnya. Ya, kalau di buku paket itu ada sejarahnya panjang, 1 halaman dijelaskan sejarahnya aljabar itu seperti apa. Ya, di sini sedikit Ibu informasikan, aljabar itu berasal dari bahasa Arab, algebra, dan aljabar ini ditemukan oleh tokoh ilmuwan Muslim, ya, bernama Al-Khawarizmi. Ya, nanti kalian baca, ya, perlu juga kalian ketahui sejarahnya di buku paket lengkap itu. Oke, kita mulai dengan mengenal bentuk aljabar. Ya. Bentuk aljabar tadi tokohnya ya, tokohnya itu Muhammad, tokoh Muslim ya, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ini pengetahuan umum yang harus kalian ketahui ya, Al-Khawarizmi. Dan beliau ini dikenal sebagai the father of algebra. Ya, bapaknya algebra, penemunya algebra beliau. Ya. Kemudian sekarang kita akan masuk langsung ke bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Ya, bentuk aljabar itu adalah teknis penyajian, ya, teknis penyajian masalah matematika ke dalam bentuk dengan menggunakan peubah. Ya, dia teknik ya. Teknik penulisan atau penyajian, penyajian ya. Teknik penyajian masalah matematika. Ya, teknik penyajian masalah dengan menggunakan peubah. Menggunakan peubah atau kita sebut menggunakan peubah atau variabel. Jadi ciri-ciri utama dari bentuk aljabar adalah penggunaan variabel. Ya, ini Ibu kasih arsiran. Ya, ada variabelnya. Kita lihat contoh bentuk aljabar itu seperti apa. Ya, bentuk aljabar contohnya X ditambah 3. Ya, 5X ditambah 4Y ditambah Z dikurang 9. Ini contoh dari bentuk aljabar. Ya. Kita akan uraikan satu-satu pada aljabar itu unsurnya apa aja sih? Oke. Di sini sudah Ibu sediakan ya, bahwa kita harus mengenal istilah-istilah sebelum kita memasuki semuanya ya, harus paham mengenal istilah-istilah yang ada pada bentuk aljabar. Yang pertama ada istilah suku. Ya, nanti akan ketemu suku 1, suku 2, suku 3 ya. Ibu langsung kasih aja contohnya. Contoh sukunya misalkan X ditambah 5. Nah, ini ada 2 suku. Ini suku yang pertama ya, ini suku yang kedua. Ya.
Kemudian ada juga yang 3 suku. Ya, jadi kalau suku itu dipisahkan oleh tanda operasi hitung. Nih, misalkan 2x ditambah y dikurang 4. Nah, ini terdiri dari 3 suku. Perhatikan suku pertama yang ini 2x, suku kedua y, suku ketiga 4. Ya, dipisahkan oleh tanda operasi tambah dan kurang. Ya. Selanjutnya Ibu kasih contoh lagi, A ditambah 3B dikurang 9A diambil Z. Nah, ini juga suku. Ya, ada berapa suku? Kita hitung nih sukunya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Ya. Oke, itu pengertian suku. Sekarang suku yang sejenis. Suku yang sejenis, sebelum masuk ke suku sejenis, Ibu masuk ke variabel dulu. Karena kita akan menggunakan kata variabel nanti di pengertian suku sejenis. Nah, variabel itu adalah peubah. Peubah atau pengganti. Nah, variabel ini biasanya menggunakan huruf abjad dari A, B, C sampai Z. Boleh apa aja. Ya, ini di sini variabelnya apa nih? Variabelnya x. Ya, kemudian di sini ini variabel x, ini variabel y, dan yang ini, ya, ini variabel a, variabel b, variabel di sini variabel a lagi, ini variabel z. Jadi variabel itu adalah pengganti atau peubah, biasanya kita gunakan huruf abjad, ya. Oke, dan ini variabelnya pasti ada di salah satu ciri utama dari bentuk aljabar itu adalah ada variabel. Kan tadi kita kembali ke definisinya, bentuk aljabar itu adalah cara penyajian kalimat matematika dengan menggunakan peubah. Ya, itu tadi ya variabel. Kemudian kita suku sejenis. Nah, suku sejenis adalah suku. Tadi kan di bagian pertama Ibu sudah jelaskan suku. Ya, sahabat kompeten, ada suku 1, suku 2, suku 3. Nah, sekarang suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Sini Ibu tulis. Suku yang variabelnya sama. Variabelnya sama. Ya, lihat di sini. Ibu kasih arsir lagi dengan warna yang berbeda. Ya, ini contoh pertama tadi ada 2 suku. Suku pertama X, suku kedua 5. Contoh yang kedua ada 3 suku. Suku yang pertama 2X, suku yang kedua Y, dan suku yang ketiga minus 4. Ya, contoh yang ketiga ada 4 suku. Suku yang pertama A, suku yang kedua 3B, suku yang ketiga min 9A, dan suku yang keempat Z. Nah, kita lihat nih ya, di suku yang pertama variabelnya apa? Variabelnya hanya X. Ya. Contoh yang kedua ada 2 variabel, variabelnya X dan Y. Contoh yang ketiga ada berapa variabel? Di sini ada A, yang kedua suku keduanya B, suku ketiganya A lagi, dan suku keempatnya Z. Ada variabel yang sama di sini, yaitu yang ini nih, Ibu arsir ya. Ini sama 9A, A dengan min 9A. Nah, ini adalah suku yang sejenis, suku yang variabelnya sama. Suku pertama dengan suku ketiga ini mempunyai variabel yang sama, maka suku itu dikatakan suku yang sejenis. Ya, jelas ya sahabat kompeten. Kita lanjut ke koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Ibu tulis di sini dulu, angka yang ada, sebentar, angka yang ada di depan variabel. Ya, lihat contoh kita ke contoh kedua dulu. Contoh 2x tambah y dikurang 4. Ya, ada 3 suku. Ya. Variabel x itu koefisiennya adalah 2 karena angka di depan variabel x itu 2. Ya.
Koefisien dari Y itu adalah 1 karena angka di depan Y itu 1. Biasanya kalau 1 itu nggak ditulis. Misalkan nih 7Y, maka koefisiennya adalah 7. Variabelnya adalah Y. Min 9X, variabelnya X, koefisien dari X-nya adalah min 9. Ya. Kemudian 4A, variabelnya A, koefisien dari A adalah 4. Kalau misalkan Y saja, variabelnya Y, koefisiennya 1. Jadi biasanya kalau 1 tidak ditulis koefisien. Ya, begitu ya sahabat kompeten. Bu hapus dulu. Kemudian kita masuk ke konstanta. Istilah yang ada pada variabel berikutnya adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Ya, biasanya simbolnya C. C itu singkatan dari konstanta, ya. Itu angka aja, angka yang berdiri sendiri, bilangan angka yang berdiri sendiri ya, angka yang berdiri sendiri. Kita lihat contoh 1, ya, X tambah 5. Ada konstantanya enggak? Ada. Mana konstantanya? Cari yang angka enggak ada variabelnya. Ini 5, itu konstanta. Di contoh kedua, konstantanya berapa? Minus 4, jadi tanda di sampingnya harus ikut ya. Konstantanya min 4. Kemudian yang contoh ketiga, konstantanya ada enggak? Oh, enggak ada konstantanya, karena enggak semuanya ada variabel ya. Oke, itu istilah-istilah yang nanti akan kita pakai dalam membahas bentuk aljabar berikutnya. Oke, kemudian sekarang Ibu ambil contoh dulu. Oh, di atas aja di sini. Coba lihat, misalkan ada soal, ada bentuk aljabar seperti ini. 2Y ditambah 9X dikurang 3Z ditambah 16. Ada berapa suku ini? Sahabat kompeten, ada berapa suku? Kita lihat ya. Suku yang pertama ya 1, 2, 3, 4, ada 4 suku. Ada berapa variabel? Kita lihat variabelnya. Ada Y ya, ada X dan ada Z, berarti 3 variabel. Berapa koefisien Z? Koefisien Z berarti dilihat angka di depan Z adalah min 3. Berarti koefisien dari Z adalah min 3. Berapa koefisien dari Y? Koefisien dari Y adalah angka di depan Y. Kita lihat angka di depan Y berapa? 2. Nah, berapa konstantanya? Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, nggak ada variabelnya. Mana di sini? Nih 16, ya. Jadi konstantanya adalah 16, ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Menyederhanakan suku aljabar. Oke. Oke, menyederhanakan suku aljabar, kita lihat dulu contoh ya untuk lebih jelas tentang menyederhanakan suku aljabar. Kita lihat contoh 1. 4X ditambah 2Y. Ini adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Ya. 2 variabel, 2 suku dan 2 variabel. Variabelnya apa? Variabelnya X dan Y. Ya. Kemudian contoh kedua, 3A ditambah 4B ditambah 5A dikurang 9B ditambah 5. Ya. Ini adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 suku. Ada berapa variabel di sini? Variabelnya adalah ini A. Ada lagi nggak A di sini? Ada yang ini ya. Kemudian variabelnya lagi adalah B ya. Ini B. Di sini ada lagi. Di sini lagi.
nggak ada lagi. Jadi variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 2 ya, 2 variabel. Apa aja variabelnya? Yaitu A dan B, A dan B. Ya, ada konstantanya ini 5. Nah, sekarang kita perhatikan di contoh kedua. Di contoh kedua, ini kan 5 suku. Ada 2 variabel ya, variabel A dan B, dan ternyata ada variabel yang sejenis. Nah, variabel yang sejenis ini yang Ibu kasih arsir dengan warna yang sama, ini yang suku yang sejenis ya. Variabel yang sejenis ya suku yang sejenis ini itu bisa disederhanakan ya. Nah, kita deketin dulu ya, cara menyederhanakannya begini. Kita deketin dulu yang hijau dengan yang hijau nih, yang A dengan yang A. 3A, di sini tambah 5A, terus baru tambah 4B, dikurang 9B, ditambah 5. Nah, ini sama. Cuma beda urutannya aja. Urutannya kita rubah. Tapi isinya sama. Dia juga. Ya, yang A kita deketin dengan A, yang B kita deketin dengan B. Nah, sekarang karena dia karena dia suku yang sejenis, ini kita bisa sederhanakan nih. Tadinya 2 suku, kita bisa jadi satu suku. 3A ditambah 5A, A-nya ada 3. 3A itu A-nya ada 3 ya. Ditambah 5A. Jadi kita tambahkan aja nih ininya. Koefisiennya. Kan sama variabelnya sama-sama A ya, jadi pasti jawabannya A. Variabelnya sama-sama A. Nah, untuk menjumlahkan kita tambahkan aja koefisiennya. Koefisien A masing-masing kita tambahkan. Koefisien A yang pertama ini 3, koefisien A yang kedua 5. 3 tambah 5 8. Jadi ini kita sederhanakan. Tadinya 2 suku jadi 1 suku menjadi 8A. Ya. Kemudian yang ini juga kita bisa sederhanakan nih. Karena dia apa? Karena dia sejenis sama-sama B. Ya. Jawabannya kan pasti B ya. Pasti B. Nah, berapa B? Koefisiennya berapa? Kita operasikan koefisiennya yang di depannya nih. Ya, di sini 4. Ya. Yang pertama koefisien B yang pertama 4, koefisien B yang kedua min 9. 4 min 9. Nah, ini nyambung pelajaran bab 1 ya. Tentang operasi bilangan bulat. 4 dikurang 9. Berapa 4 dikurang 9? Negatif 5. Jadi di sini min 5B. Baru ditambah 5. Perhatikan, pertama dia terdiri dari 5 suku. Setelah kita sederhanakan dia jadi 3 suku. Ya. Variabelnya tetap nggak berubah, tapi sukunya berubah. Kenapa? Karena kita ringkas tuh suku yang sama kita jadikan 1. Ya, jadi inti dari menyederhanakan suku aljabar adalah meringkas sukunya. Tadinya sukunya bisa sukunya banyak, diringkas lagi. Kita lihat bagaimana cara meringkasnya dengan melihat adakah suku yang sejenis. Kalau ada suku yang sejenis maka bisa kita jadikan 1. Ya. Oke, begitu sahabat kompeten untuk menyederhanakan suku aljabar. Kita lanjutkan dengan operasi. Oh ya, di sini nanti sahabat kompeten buka buku paket ya, buku BSE. Ada latihan-latihannya. Halaman 206 nomor 11, 12, 13. Nanti silahkan dibuka, dicoba, ada beberapa latihan untuk meyakinkan kalian memahami bahasan ini. Oke, kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ibu bikin contohnya aja. Ya, kalau kita menjumlahkan bilangan bulat, misalkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, ini udah bisa semua ya. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkan bentuk aljabar? Nah, bentuk aljabar tadi cirinya adalah dia punya variabel, punya peubah ya. Ibu ambil contoh nomor 1 ya. 5x ditambah 4 dijumlahkan
dengan min 10x ditambah 12. Jadi ini yang pertama, kalimat matematik yang pertama 5x ditambah 4, terus dijumlahkan dengan kalimat matematik yang kedua min 10x ditambah 12. Ya, pengerjaannya kita coba ya, 5x tambah 4, 5x ditambah 4. Dijumlahkan berarti ditambah. Ditambah berapa? Ditambah min 10x ditambah 12. Ya. Bagaimana selanjutnya? Kita kumpulkan yang X dengan yang X, konstanta dengan konstanta. Yang X-nya yang ini, Ibu arsir dulu ya. Yang X-nya nih 5X, yang Ibu arsir kuning 5X dengan min 10X. Ya, kita kumpulkan 5X ditambah min 10 ya, ditambah min 10X. Kemudian sekarang yang arsiran hijau. Arsiran hijau itu konstanta. Kita kumpulkan konstanta sama konstanta. Konstantanya 4 dan 12. Kita salin, berarti ditambah 4 ditambah 12. Nah, kita sederhanakan ini. Ya, ini kan sama-sama X ya, berarti hasilnya X. 5 min 10. 5 ditambah min 10, min 5. Ini jadi yang pertama ini ya, yang ini kita sederhanakan dari 2 suku menjadi 1 suku, min 5x. Nah, ini konstanta ini juga 2 suku ya, plus 4 dan sama plus 12. Kita sederhanakan juga, 4 ditambah 12 jadi berapa? 16. Jadi min 5 ditambah 16 ya. Oke, kita bahas lagi satu soal lagi. 3A, atau Ibu hapus ya. Oke. Kita buat soal yang baru. Yang lebih banyak sukunya ya, untuk lebih lancar lagi. Jadi intinya menjumlahkan itu sebenarnya menyederhanakan ya, mengumpulkan suku-suku yang sejenis ya, dideketin dulu, langkahnya seperti itu. Nanti kalau udah lancar nggak usah dideketin juga bisa, langsung kita akan coba ya. Coba contoh yang kedua, 3A ditambah 15B dikurang 6A dikurang 9B ditambah 5. Perhatikan ada berapa suku? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kita sederhanakan ya. Kita deketin yang suku sejenis. 3A, terus ini ya, min 6A. Sekarang yang B, yang ini nih, ditambah 15B dikurang 9B ditambah 5. Oke, lanjut ya. 3 min 6 jadi min 3, negatif 3A ya, karena ini A. Kemudian sekarang yang B, 5 dikurang 9. Berapa 5 dikurang 9? Negatif 4, berarti negatif 4B. Ya, konstantanya sendiri nggak dioperasikan. Nah, seperti ini. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Penjumlahan lagi. 4A ditambah 7B dikurang 3C ditambah 12A ya, dijumlahkan dengan A ditambah B ditambah C dikurang 3 dikurang 3B. Oke. Kita bisa melakukannya, kan kalian sobat kompeten pernah susun ke bawah ya,
penjumlahan susun ke bawah. Begini bentuk aljabar juga bisa kita susun ke bawah. Kita coba ya. Nah, susun ke bawahnya yang sama variabelnya kita taruh berjajar ya. Oke, kita akan menjumlahkan ini nih, yang pertama ini ya, yang pertama, suku yang pertama dengan suku yang kedua ya. 4A ditambah 7B dikurang 3C ditambah 12A dijumlahkan dengan A tambah B tambah C dikurang B. Sekarang kita sederhanakan dulu, ini kan ada 4 suku. Ada nggak yang sejenis? Kita lihat, oh ada yang sejenis, nih yang sejenis Ibu Arsir. Nah, berarti kita sederhanakan dulu, dia kita bisa buat jadi 3 suku. Berapa nih? 4A ditambah 12A, berarti 4 aja ditambah 12, 16 ya. 16A. Kemudian B dan C cuma 1 suku, jadi kita salin aja. Dikurang 3C. Ya. Kemudian yang ini nih, yang suku yang di sebelah kanan ini, kita juga lihat, adakah yang sejenis? Oh, ada yang sejenis. Yang sejenis itu B dengan min 3B. Berarti dari 4 suku ini bisa kita rubah menjadi 3 suku. Ya. Yang A kita salin aja ya. Jadi A ditambah B-nya ini 1, karena dia nggak ditulis, berarti kalau nggak ditulis 1 ya, koefisiennya 1, yang B1 nya koefisien 3, 1 dikurang 3 jadi min 2B ditambah C. Nah, sekarang kita susun ke bawah. Susun ke bawahnya yang A dengan yang A 1 kolom ya, yang B dengan B 1 kolom, yang C dengan C. Sekarang kita pindahkan nih ya, 1 kolom. A-nya di bawah sini nih, sama-sama ya 16A, di sini A-nya di bawah 16A, kemudian min 2B ditambah C. Kita susun ke bawah. Nih, ini kan A ya, Ibu Arsir nih. Ini sama-sama A nih. Yang ini B. Ini C. Nah, kita tinggal, ini pasti jawaban hasilnya kan A ya. 16 ditambah, depannya nggak ditulis berarti 1. 16 ditambah 1 jadi 17. Ya. Kemudian 7 ditambah min 2 jadinya 5. 5 apa? Karena di atas ini B jadi 5B. Kemudian negatif 3 ditambah 1. Ya, kalau nggak ditulis 1 ya, jadi negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2. 2 apa? 2C. Maka ini jawabannya. Ya, ini penjumlahan. Nah, sekarang pengurangan. Oke, pengurangan Ibu ambil di sini. Oke, untuk pengurangan, contoh pengurangan. Biasanya kalimat soal itu berbeda-beda bahasanya. Kita lihat, Ibu uraikan satu-satu. Pengurangan itu biasa jadi soalnya begini. 5A ditambah 3C dikurangkan dengan 4A min 5B. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua kemungkinannya juga begini. Kurangkan 10x min 5y ditambah 8 dari 4x ditambah 12y dikurang 3. Kalimat yang ketiga, kurangkan 10A ditambah 2B dengan 5A ditambah 3B. Nah, ini macam-macam. Oh, ada satu lagi, sebentar. Satu lagi. Tapi intinya pengurangan. 5x ditambah 2y dikurang 3
dikurang 4Y ditambah 2X min 1. Seperti ini. Jadi ada 4 model penulisan soal. Kita akan uraikan satu-satu. Seringkali yang terjebak di sini. Nih yang soal yang nomor 2 nih. Seringkali terjebak. Ya. Ibu uraikan dulu dari soal nomor 1, 2, 1, 3 dan 4. Ya. Untuk nomor 1, 5A ditambah 3C dikurangkan dengan 4A dikurang 5B. Nah, boleh nggak Bu begini nulisnya? Kalau mau disusun ke bawah, ya disusun ke bawah seperti ini, diupayakan yang satu kolom ini satu variabel, ya supaya nggak bingung. Karena ini variabelnya yang soal yang pertama ini berbeda, jadi kita lebih gampang mengerjakannya dengan ke penulisan ke samping, ya. 5A ditambah 3C dikurangkan dengan, ya ini Ibu kasih kurung. Kenapa dikasih kurung? Nanti Ibu jelaskan. 4A dikurang 5B. Kalau penjumlahan kita nggak kasih kurung nggak masalah, tapi kalau pengurangan ingat harus dikasih kurung, ya, karena ada perubahan tanda. Kita lihat perubahan tandanya. Ini kita kerjakan ya. Yang pertama kita lakukan adalah buka kurungnya dulu. Kita buka kurungnya 5A ditambah 3C. Nah ini kan berinteraksi nih, ya tanda kurang ini dengan yang di dalam suku yang di dalam, jadinya min 4A. Kalau kita nggak kasih kurung, nanti bisa salah nempatinnya. Jadi kalau pengurangan selalu kasih kurung, ya. Kemudian yang keduanya ini min ini berinteraksi dengan ini juga. Jadi min ketemu min jadinya plus 5B. Nah baru kita kerjakan. Ya sekarang 5A kita ambil nih, yang A sekarang Ibu nggak nyusun lagi. Ya nggak Ibu susun kan tadi, kalau tadi kita barisin dulu ya, yang A kita deketin dengan A, yang B dengan B. Sekarang kita langsung aja 5A min 4A, bisa dong langsung 5 diambil 4, 1 ya, 1A. Tapi kalau 1 biasanya nggak bisa ditulis, jadi A saja ya. Kemudian di sini plus 3B sama 5B, oh ini 3C dan 5B, ini variabelnya berbeda, jadi kita salin aja, ditambah 3C ditambah 5B. Sudah begini ya hasilnya. Oke, jelas ya. Kita akan lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, Ibu pakai tinta yang berbeda biar enggak. Nomor 3 kita lihat pengurangan suku 2 dengan suku 2. Kita lihat sama-sama variabelnya A dan B ada, jadi kita bisa susun ke bawah. Kita akan coba dengan mengerjakannya dengan susun ke bawah ya. 10A ditambah 2B. Kemudian kurangkan 10A ditambah 2B dengan 5A ditambah 3B. 5A ditambah 3B. Operasinya kurang, kita kurangkan. Sekarang 10, ini kan A ya, sama jawabannya A. 10 diambil 5, berapa? 5. Ya, sekarang yang ini jawabannya pasti B nih. Karena di atasnya sama-sama B. 2 dikurang 3. Berapa 2 dikurang 3? Min 1. Ditulis min 1. Maka ini hasilnya. Ya, 1. Ini min 1 ini enggak tulis enggak apa-apa. Jadi 5A min B boleh. 5A min B boleh begini. Oke, begitu ya sahabat konten ya. Kita akan bahas lagi yang nomor 4. Ibu hapus aja dulu. Kita bahas nomor 4. Soal yang penulisannya seperti nomor 4. Tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu jelaskan. Yang pertama kita lakukan itu adalah buka dulu kurungnya. Setelah buka kurungnya baru kita sederhanakan. Kita buka kurungnya untuk soal nomor 4. 5X min ditambah 2Y dikurang 3. Ini kita salin aja ya, karena sekarang kita menyalin soal dulu. 5X
ditambah 2Y dikurang 3. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Ingat, ketika buka kurung pasti ada interaksi yang bisa merubah tanda. Nih, di sini min, di sini plus. Jadi min 4Y. Ya. Terus di sini min 2X. Terus di sini min ketemu min jadi plus 1. Nah, soalnya jadi seperti ini. Baru kita sederhanakan. Menyederhanakan gimana? Kumpulin X dengan X. Nah, sekali lagi ibu nggak akan menyusun kayak tadi di awal karena kalian pasti sudah paham. Kita langsung aja kerjakan. Nih 5X dengan min 2X. Berapa X? 5X min 2X. 5 dikurang 2, 3. Ya. Kemudian selanjutnya Y. Plus 2Y min 4Y. Jadi berapa? Plus 2 min 4, min 2. Min 2Y. Terus yang terakhir nih, ya. Yang min 3 plus 1. Sama-sama konstanta. Jadi berapa min 3 plus 1? Min 2. Maka hasil pengurangannya adalah ini. Oke. Kita lanjut ke soal yang tadi ibu bilang seringkali tertipu, yang ibu kasih arsir kuning. Kenapa ketipunya? Bahasanya begini, kurangkan A dari B, kurangkan 5 dari 7. Ngerjainnya 5 dikurang 7 atau 7 dikurang 5? Gimana? Kurangkan 5 dari 7, berarti 7 diambil 5. Ya, jadi kalau ada kata ini kurangkan A dari B, kita mengerjakannya dari sini. Ya, jadi soalnya itu bisa kita rubah menjadi 4X ditambah 12Y dikurang 3, baru dikurang dengan yang kalimat pertama. 10X min 5Y ditambah 8, baru kita kurangkan. Ya, jadi bukan 10X min 5Y ditambah 8 dikurang 4X tambah 12Y min 3. Ya, jangan sampai terbalik. Baru sekarang kita kerjakan sama seperti tadi. Ini hasilnya X, ya. 4 dikurang 10 negatif 6. Ini hasilnya Y, 12 dikurang, nah ini perhatikan lagi. 12 min 5. Jadi kan ditambah ya. Nih, 12 min 5, ya, pelajaran bab 1 tentang operasi bilangan bulat. 12 min 5 jadi 12 ditambah 5. Jadi berapa? 17 plus 17 plus 17. Min 3 min 8. Jadi min ya, dikurang 3 dikurang 8 jadi negatif 11. Ini jawabannya. Oke. Kita sudah masuk ke pengurangan tadi ya. Untuk latihannya sahabat kompeten silahkan dikerjakan buku paketnya halaman ini sudah ibu tulis ya. Sudah ibu tulis halaman 214 sampai 215 nomor 2 sampai 6. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan, tulis di komennya, akan kita jawab selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah tentang perkalian. Tadi penjumlahan suku aljabar sudah, pengurangan suku aljabar sudah, yang terakhir sekarang adalah perkalian suku bentuk aljabar. Oke, perkalian bentuk aljabar ini ibu uraikan, sengaja ibu pecah-pecah supaya kalian paham. Yang pertama, perkalian antara konstanta dengan suku 1. Konstanta kan tadi sudah jelas ya, konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri, angka yang berdiri sendiri. Sekarang ibu ambil contohnya nih, 5 dikali A, ya, konstanta dikalikan suku 1, sama dengan berapa? 5A. Misalkan, terus 2 dikali 7B, ya, bagaimana? 2 aja dikali 7, berapa? 14, 14 apa? 14B. Ya, sebenarnya ini kembali ke konsep perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. 2 dikali 7B itu kan artinya 7B ditambah 7B, jadi 14B.
ya. Oke, itu perkalian konstanta dengan satu suku. Sekarang yang Ibu bahas lagi perkalian antara konstanta dengan suku banyak. Suku banyak itu bisa suku 2, bisa suku yang 3, bisa suku 4. Ibu akan kasih contoh dulu konstanta dikalikan dengan suku 2. Misalkan 4 dikali 3A ditambah 2B. Lihat, ini kan 4 nih konstanta. Ya, yang ini 2 suku. Bagaimana mengalikannya? Mengalikannya itu perhatikan ya. 4 ini kita kalikan dulu dengan suku yang pertama. 4 dikali 3 berapa? 12. Jadi 12A. Terus yang suku pertama sudah kita kalikan, sekarang 4 dikalikan dengan suku yang kedua. 4 dikali 2 8. Berarti ditambah 8 di sini variabelnya B, 8B. Gimana kalau perkalian konstanta dengan suku 3? Sama aja ya. Ibu ambil contoh sekarang perkalian antara min 3 dengan 5x dikurang 3y ditambah 2z. Nah, lihat nih, yang ini ya, yang ini konstanta dan ini adalah suku 3 suku. Mengerjakannya gimana? Oke, perhatikan baik-baik. Sama seperti tadi 2 suku, intinya sama. Kita mengalihkan konstanta dengan suku yang pertama dulu. Kita kalikan berapa nih? Min 3 dikali 5, min 15, min 15x. Kemudian konstanta kita kalikan lagi dengan suku yang kedua. Suku yang kedua variabelnya y. Sekarang min 3 dikali min 3 plus 9. 9 apa? Variabelnya y, 9y. Selanjutnya min 3 dikali dengan yang suku ketiga variabelnya z. Min 3 dikali 2 min 6. Min 6. Min 6 apa? Min 6z. Dan seterusnya begitu. Kalau dikali 4 suku, dikali 5 suku, pokoknya semuanya dikalikan dengan konstanta. Oke, sekarang yang ketiga, satu suku kita kalikan dengan suku banyak. Ini agak panjang contohnya. Ibu coba contoh yang pertama, satu suku, misalkan 2A. 2A dikali 3A ditambah 5. Ya, ini satu suku, ini 2 suku. Ini biasanya ditulisnya begini, sobat kompeten. Jangan bingung nanti kalau ada penulisannya begini. 2A ya, baik ada titik maupun tidak ada titik, biasanya ditulisnya begini. 3A ditambah 5. Ini artinya 2A ya, suku 1 dikalikan suku 2. Ini kita kalikan. Pertama kita kalikan ini. 2A dikali 3A. 2 dikali 3 6. Ya, koefisien dikali koefisien, variabel kali variabel. Sekarang variabelnya A. A dikali A kuadrat. Jadi 6A kuadrat. Yang kedua 2A dikali 5. Koefisiennya 2 dikali 5 berarti 10A. Seperti itu. Oke, selanjutnya satu suku dikali 3 suku. Min 5x, Ibu langsung tulisnya begini. 2x ditambah 3y dikurang 4z. Ya, satu suku dikali 3 suku. Kita kerjakan. Pertama ini sukunya. Ya. Koefisien kali koefisien. Min 5 dikali 2, min 10. Variabel kali variabel, x kali x, x kuadrat. Ya. Terus yang kedua, min 5 dikali 5x dikali 3y. Koefisien kali koefisien, min 5 dikali 3, min 15. X dikali y, xy. Ya. Kemudian yang ini ya, min 5 dikali min 4 plus 20. Ya, jangan salah ya. Min kali min plus x kali z, xz. Zx boleh, xz boleh. Oke, seperti itu. Oke, sahabat kompeten, ini yang ketiga. Perkalian satu suku dengan suku banyak. Selanjutnya kalau 2 suku dikali dengan suku banyak.
Oke. Ini Ibu hapus dulu. Ya, contoh berikutnya dua suku ya. Misalkan 2A ditambah 3 ya, dikali dengan, ini lihat, ini perhatikan dua suku, dikali dengan dua suku. 3A ditambah 5. Ya, ini ada dua suku, ini dua suku. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita kalikan yang 2A dulu nih. Ya, yang 2A dulu kita kalikan dengan 3A. Berapa? 2 dikali 3, 6. A dikali A kuadrat. Kemudian selesaikan lagi 2A dengan 5. Ya, 2 dikali 5, 10. A dikali 1A. Sekarang yang ini, yang 3, kita kalikan yang ini. 3 dikali 3A. Berarti 9 ya, ditambah 9A. Kemudian 3 dikali 5 ditambah 15. Perhatikan, dua suku dikali dua suku menghasilkan 4 suku. Tapi kita lihat apakah sukunya ini bisa disederhanakan. Gimana cara ngeceknya bisa disederhanakan atau enggak? Kita lihat ada yang sejenis atau enggak. Nah, ini ada yang sejenis nih, kita lihat nih. 10A dengan 9A sejenis, berarti kita bisa disederhanakan. Ya, yang ini kita salin 6A kuadrat, yang ini kita sederhanakan 10A ditambah 9A jadi 19A, 19A ditambah 15. Ini selesai. Gimana kalau dua suku dikali tiga suku? Prosesnya sama seperti ini. Ya, masing-masing dikalikan lagi. Oke sobat kompeten, kita sampai sini dulu bahasannya. Kita akan lanjutkan nanti tentang pembagian bentuk aljabar dan operasi pecahan, operasi hitung pada pecahan aljabar. Ini lebih seru lagi, lebih asik lagi. Oke sobat kompeten, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Selamat siang.